Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang aliran air di saluran fluida menurut Leonardo da Vinci. Kami beranggotakan yang pertama Aditya Aji Wiguna, yang kedua Ahnaf Amin Zodi Ratnala, yang ketiga Aprilia Tri Wahyuningsi, dan yang terakhir saya sendiri Dimas Yoga Aji Setiawan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aji. Oke, terima kasih kepada Saudara Dimas. Selanjutnya yakni dalam sejarah aliran air di saluran fluida oleh Leonardo da Vinci. Dalam sejarahnya, Leonardo da Vinci dikenal luas sebagai salah satu seorang polimeti atau berpengetahuan di berbagai bidang. Terbesar dalam sejarah manusia, Leonardo adalah penemu, seniman, musisi, arsitek, insinyur, ahli anatomi, ahli botani, ahli geologi, sejarawan, dan kartografer. Tokoh ilmuwan yang pertama mempelajari hidrolika adalah Leonardo da Vinci dengan karya tulisnya yang berjudul On the Flow of Water and River Structures. Setelah itu, ia melakukan observasi dan memperoleh pengalaman membangun instalasi hidrolika di Milan, di Italia, dan juga di Florence, dan lain sebagainya. Kemudian pada kisaran tahun 1452 hingga 1519, Leonardo da Vinci sendiri menjabarkan persamaan kekekalan massa dalam aliran tunak satu dimensi. Leonardo da Vinci adalah ahli eksperimen yang ulung, dan catatan-catatannya berisi deskripsi yang seksama tentang gelombang, jet atau semburan, loncatan hidraulik, pembentukan pusaran, dan rancangan-rancangan seretan rendah atau bergaris alir serta seretan tinggi atau parasut. Saluran fluida terdapat saluran terbuka dan saluran tertutup. Perbedaan keduanya yakni ada pada keberadaan permukaan bebas. Aliran saluran terbuka sendiri mempunyai permukaan bebas, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai permukaan bebas karena air mengisi seluruh penampang saluran. Selanjutnya Saudara Ahnaf, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Dimas Yogaji. Saya akan menjelaskan tentang aliran air disalurkan terbuka. Saluran terbuka adalah saluran alami atau buatan yang memiliki pembukaan bebas pada tekanan atmosfer. Saluran buatan biasanya direncanakan dengan penampang beraturan menurut bentuk dengan penampangan beraturan menurut bentuk geometri. Saluran terbuka berdasarkan asal-usul. Saluran alam, yaitu saluran yang terbentuk secara alami tanpa campuran tangan manusia. Contohnya kayak sungai-sungai kecil di hulu hingga sungai besar di muara. Saluran buatan, yaitu saluran yang dibuat dan dirancangkan oleh manusia. Contohnya saluran drainase, saluran irigasi untuk mengaliri pesawahan, saluran pembuangan, saluran untuk membawa air ke pembangkit listrik tenaga air, saluran untuk suplai air minum, dan saluran banjir. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudari Aprilia. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu klasifikasi berdasarkan konsistensi penampang dan kemiringan dasar. Di sini ada dua, yaitu saluran prismatik, yaitu saluran yang bentuk penampang melintang dan kemiringan dasarnya tetap. Contohnya yaitu saluran drainase dan saluran irigasi. Yang kedua, saluran non-prismatik, yaitu saluran yang bentuk penampang melintang dan kemiringan dasarnya berubah-ubah. Contohnya yaitu sungai. Klasifikasi saluran terbuka dengan geometri penampang melintang, yaitu ada saluran berpenampang segi 4, trapesium, segitiga, lingkaran, parabola, segi 4 dengan ujung dibulatkan atau diberi fillet berjari-jari tertentu, dan saluran berpenampang segitiga dengan ujung dibulatkan atau diberi fillet berjari-jari tertentu.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Yoga. Selanjutnya, aliran air pada saluran tertutup. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Fluida yang dialirkan melalui pipa bisa berupa zat cair atau gas dan tekan bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk dalam aliran saluran terbuka atau karena tekanan di dalam pipa sama dengan tekanan atmosfer. Zat cair di dalam pipa tidak penuh. Aliran termasuk dalam pengaliran terbuka. Karena mempunyai permukaan bebas, maka fluida yang dialirkan dan adalah zat cair. Tekanan di permukaan zat cair di sepanjang saluran terbuka adalah tekanan atmosfer. Saluran air tertutup biasa sering digunakan untuk mengalirkan air limbah atau air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan dan mengganggu keindahan. Saluran tertutup biasanya ditanam pada kedalaman tertentu di dalam tanah yang disebut dengan sistem sewerage. Walaupun tertutup, alirannya tetap mengikuti gravitasi, yaitu aliran saluran terbuka. Saluran tertutup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saluran terbuka yang ditutup dan saluran tertutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.